Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Sutrio, admin dari Gudang Lebah. Eh, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang kepada Gudang Lebah mengenai produk-produk yang kami jual. Yang pertama adalah banyak yang bertanya tentang apa itu madu murni. Oke, untuk pertanyaan pertama ini akan saya jawab. Apa sih yang dimaksud dengan madu murni? Madu murni adalah madu yang dihasilkan lebah murni dari sari-sari tanaman atau biasa kita kenal dengan istilah nektar. Jadi madu murni ini banyak macamnya. Biasanya kami, para peternak itu memberi nama sesuai dengan asal dari nektar tersebut. Misal, madu murni nektar randu, madu murni nektar rambutan, madu murni nektar durian, madu murni nektar mangga, madu murni nektar karet, dan sebagainya. Jadi, itu bukan berarti madu yang memiliki rasa seperti buah rambutan atau madu yang memiliki rasa seperti buah durian. Beda. Madu ini hanya sari dari sari-sari bunga saja. Jadi rasanya jauh beda dengan rasa buahnya. Misal madu murni nektar rambutan memiliki rasa yang sedikit pahit dan warna yang coklat kemerah-merahan. Madu murni nektar randu memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang kuning cerah kalau baru dipanen. Nah, jadi madu murni misal nektar rambutan bukan berarti madu rasa rambutan. Begitu ya, karena banyak yang tanya. Saya beli madu murni, Mas, bukan beli madu rasa rambutan. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman saya rasa udah mulai paham ya bahwasanya bukan rasa, tapi itu yang bersumadu murni yang bersumber dari nektar rambutan. Oke, ada pertanyaan berikutnya yang sering diajukan kepada kami, yaitu, Mas, bagaimana cara menyimpan madu yang baik dan benar? Apakah harus dimasukkan ke kulkas atau ke freezer? Oke, saya bantu menjawab dan menjelaskan. Madu memiliki kadar glukosa yang tinggi. Secara standar SNI itu minimal 65%. Sehingga madu ini awet. Tidak perlu di kulkas, tidak perlu di freezer. Cukup disimpan di suhu ruangan, tapi yang terhindar dari cahaya matahari langsung. Jadi, madu murni itu nggak usah disimpan di kulkas atau di freezer. Madu murni ini memiliki sifat sebagai pengawet alami layaknya sebuah gula ya. Karena emang dia memiliki kandungan glukosa alami yang tinggi madu murni itu. Selain dari glukosa itu madu mengandung sukrosa yang secara SNI maksimal 5 lah sampai 10% dan memiliki kadar air secara SNI maksimal 22%. Namun untuk madu yang fresh atau madu mentah atau rohani, madu yang baru dipanen, biasanya memiliki kadar air yang relatif tinggi di atas dari standar SNI itu. Tergantung dari wilayah, musim, dan juga kelembaban udara di lokasi peternakan. Oke, ada pertanyaan berikutnya yang biasanya masuk ke kami. Mas, apa ya,
bedanya madu dengan royal jelly? Oke, saya akan menjawab. Royal jelly dan madu itu adalah produk yang dihasilkan lebah. Sama-sama dihasilkan lebah, namun berbeda. Berbeda dari segi rasa, warna, dan juga dari manfaat. Itu berbeda. Kalau untuk royal jelly, itu sebenarnya makanan untuk khusus ya, makanan khusus untuk ratu lebah dan larva calon ratu lebah. Jadi memiliki rasa yang cukup asam, asamnya itu kuat, baunya menyengat, warnanya putih, dan dia harus selalu disimpan di dalam freezer untuk royal jelly murni. Karena memiliki kandungan protein yang tinggi, maka mudah sekali rusak kalau disimpan di suhu ruangan. Jadi dia harus selalu dibekukan. Dan kalau madu memiliki rasa cenderung manis, jadi sangat beda dengan royal jelly. Kalau madu itu sebagai makanan dari lebah pekerja, tidak untuk ratu. Tetapi kalau royal jelly itu adalah makanan ratu. Terus cara pembuatannya juga beda. Kalau royal jelly khusus ada sarang buatan khusus untuk memancing agar lebah pekerja tadi membuat royal jelly. Kalau madu di sarang biasa ya. Dan juga hasil yang dihasilkan royal jelly itu nggak bisa melimpah seperti madu gitu. Kita mengumpulkan dari gram demi gram royal jelly itu kita kumpulkan. Dan kita pemanenan untuk royal jelly 3 hari sekali. Jadi kalau lebih dari 3 hari royal jelly-nya akan habis sendiri dimakan oleh larva calon ratu. Ya, berikutnya pertanyaan yang biasa masuk ke gudang lebah adalah mengenai Mas, bagaimana membedakan atau mengetahui madu itu asli atau tidak atau madu palsu ya? Oke. Sebenarnya untuk membedakan antara madu asli dan madu palsu adalah kalau untuk orang awam cukup sulit. Makanya kalau untuk orang awam kita cara yang paling tepat adalah dengan melakukan uji laboratorium terhadap enzim diastase, terhadap glukosa, dan terhadap sukrosa dari madu tersebut. Bila sukrosanya itu tinggi, lebih 10%, itu bisa kemungkinan madu tersebut tidak murni dari nektar atau dikasih tambahan pakan berupa sirup gula ataupun fruktos ya. Kalau kemudian kadar glukosa itu standarnya itu minimal 60%. Kalau di bawah 5%, ya kemungkinan madunya ini bukan madu asli. Dan juga enzim. Enzim madu ini memiliki enzim ya, semacam apa ya, kayak bakteri bakteri atau bukan bakteri ya, dia semacam mikroba ya, yang baik itu. Dia minimal 3%. Kalau di bawah dari 3%, kemungkinan madu tersebut tidak madu murni, tidak madu asli ya. Nah, kadang juga Mas, madu saya ini udah asli, udah ada uji labnya. Nah, tapi kebanyakan itu ada juga yang hasil labnya ada yang enzimnya di bawah 3, sukrosanya tinggi, glukosanya rendah. Ya, tapi kadang orang-orang awam kita itu tidak bisa membaca dari hasil lab tersebut. Cenderung kita, oh iya madu udah ada labnya berarti bagus. Nah, kalau uji lab itu tidak bisa langsung dibunyikan kalau hasilnya madu ini murni, nggak begitu, tapi dia pakai dengan parameter angka-angka dan kita harus mengetahui kalau madu yang asli atau murni itu harusnya memiliki parameter sekian-sekian, itu kita harus tahu. Dan yang tak kalah penting adalah kita mengetahui madu tersebut
bersumber dari nektar apa. Karena tiap nektar ini memiliki rasa, karakter, dan aroma, warna yang beda-beda dan lokasi panen yang berbeda-beda. Maka alangkah baiknya saudara membeli di penjual madu yang menurut saudara itu percaya ya, amanah gitu, bisa dipertanggungjawabkan dan si penjual tadi memiliki layanan yang baik dan juga garansi pelayanan atau eh, yang baik atau lokasi yang apa istilahnya yang fix ya, dia punya tempat yang fix, dia sistem penjualannya udah bagus, purna jualnya udah bagus dan pelayanan juga bagus dan siap mempertanggungjawabkan madunya tersebut. Jadi nggak asal kita beli dengan iming-iming harga murah kita tertarik untuk membeli, namun kita hanya membeli di tempat-tempat yang terpercaya dan sudah lama bermain di permaduan atau perlebahan gitu dan paham seluk-beluk tentang perlebahan gitu. Terus ada pertanyaan yang sering masuk ke kita biasanya begini, apakah lebah hanya menghasilkan madu mas gitu? Atau ada produk yang lain yang sekiranya itu baik untuk saya gitu biasanya. Oke, lebah sebenarnya nggak hanya menghasilkan madu, namun lebah menghasilkan juga yang namanya royal jelly, bee pollen, propolis, dan beeswax atau lilin lebah. Semuanya ini memiliki manfaat yang berbeda-beda, manfaat utama yang beda-beda. Misal royal jelly ini bagus untuk kesuburan, meningkatkan kesuburan pria dan wanita, untuk anti-aging, untuk masker, dan lain-lain. Kalau bee pollen ini kaya akan manfaat, dia kebanyakan bisa untuk bagus sekali untuk lambung ya, terutama yang memiliki riwayat sakit mah itu bagus sekali untuk mengkonsumsi bee pollen dan di plus madu ya. Kemudian untuk propolis ini dia sebagai antibiotik dan antivirus. Kalau untuk lilin lebah ini dia untuk bahan kosmetik, bahan dasar. Dia nggak bisa dimakan, tapi dia bermanfaat untuk di dunia kosmetik dan farmasi dan juga sebagai untuk biasanya pengawet dari buah-buahan. Terus berikutnya pertanyaan yang sering masuk ke kita, Mas, apakah royal jelly itu aman untuk dikirim ke luar kota? Karena kan royal jelly itu harus selalu dalam kondisi beku. Oke, banyak sekali pembeli atau customer kita, customer gudang lebah itu khusus untuk royal jelly itu kebanyakan mereka yang berada di kota-kota besar. Kebanyakan. Tapi ya ada sebagian kecil dari customer kita yang dari daerah-daerah. Oke. Biasanya kami mengirim royal jelly ini beberapa tipe ya. Untuk area Jawa, kota-kota besar di Jawa yang masih bisa terjangkau oleh travel, maka kita bisa mengirim royal jelly murni. Seperti ke Jakarta, ke Bandung, ke Tangerang, ke Bekasi, terus ke Surabaya, ke hampir kota di Jawa Tengah, ke Mojokerto, ke beberapa kota. Itu kita bisa melayani untuk royal jelly murni. Tentunya dengan packing yang berbeda atau packing khusus. Kita pakai cooling box dari styrofoam dan kita kasih es untuk menjaga supaya royal jelly ini tetap aman. Namun tidak menutup kemungkinan area di luar tersebut juga memerlukan royal jelly. Kita juga banyak pembeli kita yang di luar kota-kota besar itu. Biasanya kami mensiasatinya dengan royal jelly tersebut kita tambah dengan madu. Karena apa? Madu ini memiliki fungsi sebagai pengawet alami. Jadi biasanya kami berikan perbandingan biasanya 95% royal jelly murni kita plus dengan madu 5%. Ini sebagai pengawet dari royal jelly sehingga aman saat masa pengiriman. Biasanya kan pengiriman dengan ekspedisi semacam JNE dan JNT itu sekitar 2-4 hari lah. Jadi aman, masih aman dan
Setelah royal jelly tersebut sampai di alamat customer, kami sarankan untuk langsung disimpan di freezer. Karena kalau royal jelly ini kalau udah disimpan di freezer dalam kondisi beku, dia tidak ada kadaluarsanya. Terus juga berikutnya ada juga yang biasanya bertanya, Mas, apakah madu itu aman dikirim ke luar kota, ke alamat kami yang berada tidak di Semarang gitu. Jauh dari Semarang lokasi kami, Mas. Apakah aman dalam pengiriman? Oke. Banyak juga customer kita yang ingin membeli namun takut kalau madu ini itu tidak aman dalam pengiriman. Karena kan ada sebagian ekspedisi itu yang menolak benda cair. Tapi alhamdulillah Gudang Lebah telah bekerja sama ya selama ini dengan JNE, JNT dan sebagian lagi jasa pengiriman itu mau menerima paket kita. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala dalam pengiriman. Tentu Gudang Lebah berupaya selalu memberikan packing yang aman. Misalkan kami selalu melapisi setiap paket kami dengan bubble wrap dan tentu dengan kardus yang kuat dan packing yang rapat dan tentunya aman dan kita kasih label biasanya barang pecah belah gitu. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala selama dalam pengiriman madu kami, khususnya madu ya, sebenarnya banyak produk lebah lainnya juga aman sampai tujuan. Walaupun itu terkadang dengan tingginya ini apa namanya pengiriman ya di jasa pengiriman itu sering terjadi kemororan. Itu sebenarnya karena mungkin overload di jasa pengiriman tersebut sehingga paket lebih lambat dari estimasi sampainya di alamat tujuan gitu. Tapi alhamdulillah untuk paket pecah atau rusak ataupun sampai cacat sampai sana alhamdulillah selama ini jarang sekali kita mengalami hal tersebut. Dan kalaupun itu terjadi, kami Gudang Lebah memberikan garansi siap untuk mengganti produk tersebut. Tentunya perlu dikirimi bukti-bukti seperti video ya, kalau paketnya rusak ke kami, paketnya tumpah atau gimana, kirimkan video ke kami dan insya Allah kami akan menggaransi atau mengirim kembali paket tersebut dengan yang baru gitu ya. Alhamdulillah secara ini kita sudah melakukan pengiriman hampir ke seluruh wilayah di Indonesia dan lancar-lancar saja. Terus berikutnya biasanya yang sering pertanyaan yang masuk ke kita, Mas, apakah bayarnya setelah paket sampai atau bayar dulu baru paket dikirim? Oh, kalau di Gudang Lebah kami menerapkan peraturan bayar transfer ke kami, maka paket baru akan kami kirim. Karena kami menjaga keamanan dan itu memang udah kesepakatan manajemen di Gudang Lebah. Kalaupun saudara ragu dengan kami untuk melakukan transaksi langsung ke rekening kami, saudara bisa membeli melalui beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan yang lainnya. Tentunya di sana sebagai pihak ketiga ya, uangnya masuk ke marketplace, jadi kita nggak langsung menerima uang. Kami akan menerima uang saat paket tersebut udah sampai ke customer, baru uang tersebut diteruskan ke akun kami gitu. Kalau lewat seperti online shop tersebut ya. Kalau memang saudara yakin atau percaya dengan kami bisa langsung transfer ke rekening kami. Untuk sementara ini kami hanya memiliki 2 rekening yang untuk transaksi Gudang Lebah ya. Pastikan yang pertama adalah rekening BNI dan BCA semuanya atas nama Sutrio. Kalau di luar atas nama Sutrio, maka kami pihak Gudang Lebah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus berikutnya banyak sekali
Pertanyaan Mas, apakah saya bisa beli offline? Datang langsung ke tempat gudang lebah. Bisa sekali karena kita memiliki toko offline ya. Kita memiliki yang biasanya kantor lah gitu, kantor penjualan. Untuk sementara ini perwakilan kami baru ada di Kota Semarang dan di Banyumas. Jadi untuk saudara-saudara yang mau membeli langsung bisa ke dua lokasi kami tersebut. Misal orang Semarang bisa ke Semarang, orang Purwokerto bisa ke Purwokerto, ataupun saudara-saudara yang pas singgah ke kota tersebut bisa langsung beli langsung ke tempat kami. Tentu bila saudara bingung mencari alamat kami di kota tersebut, saudara bisa menghubungi nomor kami. Jadi saudara bisa menghubungi kami melalui WhatsApp maupun telepon di nomor 0858 7006 3899. Jadi sebisa mungkin WhatsApp atau telepon. Kalau SMS biasanya kami jarang membuka kalau untuk SMS. Ya kalau WhatsApp sama telepon segera kami respon ya. Begitu. Terus berikutnya ada juga beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kita. Seperti, Mas, apakah bisa kami melihat langsung ke peternakan lebahnya? Oke. Gudang lebah ini kami memiliki kelompok mitra peternak lebah. Jadi mereka peternak-peternak lebah yang kami bermitra ya udah lama. Mereka adalah peternak yang sudah lama dan sudah profesional di bidangnya. Menggeluti dunia perlebahan udah puluhan tahun. Di khususnya di Jawa Tengah ya. Jadi untuk lokasi peternakan kami itu pindah-pindah. Jadi tidak satu tempat. Jadi kami mengikuti musim dan itu selalu pindah-pindah. Misal saat musim randu, di bulan 5 dan 6 saat ini, posisi peternakan kami ada di daerah Pati. Pati dan sekitarnya. Jepara, Pati, dan sebagian Kudus. Di sana karena banyak sekali pohon randu di sana. Kalau untuk pas musim rambutan biasanya kami ke Subang. Untuk musim karet itu bisa di Boja, bisa di Jepara, dan lain sebagainya. Namun tentunya kami hanya membatasi untuk customer, untuk pembelian jumlah banyak akan kami layani untuk berkunjung ke lokasi peternakan kami ya. Tapi kalau hanya beli untuk retail, mohon maaf, kami tidak bisa melayani untuk berkunjung ke lokasi peternakan. Ya, karena emang lokasinya itu jauh dari kantor penjualan kami. Tentu kalau saudara ingin melihat ke lokasi peternakan bisa, tapi dengan syarat saudara membeli dalam jumlah yang besar. Maka kami akan melayani untuk berkunjung ya ke peternakan kita langsung untuk melihat proses-proses peternakan itu. Namun untuk masa panen madu ini kan musiman. Ada juga masa-masa paceklik. Jadi saat masa paceklik tersebut kami biasanya memproduksi royal jelly, tetapi kami tidak bisa panen madu. Nah, biasanya saat musim panen madu juga kita produksi madu dan sebagian kecil royal jelly karena nggak semua nektar itu memiliki bee pollen sehingga kami tidak bisa sewaktu-waktu membuat royal jelly karena untuk membuat royal jelly itu harus tersedia nektar dan bee pollen di alam tersebut atau di lokasi peternakan tersebut gitu ya. Jadi ya siap-siap untuk ini sih biasanya sejawa itu kita pindah-pindah lokasinya nggak bisa satu tempat nomaden itu satu tempat tetap itu nggak bisa kita nomaden pindah-pindah gitu ya. Harap dimengerti dan mohon maaf bila untuk skala retail kami tidak bisa menemani untuk berkunjung ke lokasi peternakan kita karena
operasionalnya besar. Jadi kalau pembelian retail kan nanti kami habis di operasional ya. Mohon dimengerti dan mohon dimaklumi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya kami menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk. Walaupun banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi nanti bisa kami sambung di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.